Alhamdulillahilladzi adana li'adah wa ma kunna linahtadiya laula an adana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah jazakumullahu khairah. Alhamdulillah jazakumullahu khairah. Semoga Allah memberikan manfaat dan barakah. Pada malam ini kita kaji yaitu kitab tafsir Al-Quran dari surat Al-An'am ayat sekarang 36. Silakan dibuka surat Al-An'am ayat 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yastajibul ladzina yasma'una wal maut. Innama yastajibul ladzina yasma'una wal mauta yab'atsuhumullahu tsumma ilaihi yurja'un. Wa qalu laula nuzila alaihi ayatun min rabbih qul innallaha qadirun ala an yunazzila ayatan walakinna aktsarahum la ya'lamun. Wa ma min dabbatin fil ardi wa la ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum ma farratna fil kitabi min syai' thumma ila rabbihim yuhsyarun. Walladzina kazzabu bi ayatina summun wa bukmun fidh dhulumat. Man yasha'illahu yudlilhu wa man yasha' yaj'alhu ala siratin mustaqim. Amdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanika. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka min nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sa'ala min nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an alaikal balagh la haula wa la quwwata illa billah ya dzal jalali wal ikram. Ya ayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis. Ya ayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekarang yaitu ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yastajibu, sesungguhnya mengkabulkan atau percaya, beriman atau taat. 86. Innama yastajibu, sungguhnya mengkabulkan atau beriman atau mentaati siapa alladzina, orang-orang yasma'una yang mendengarkan mereka, yusaddiquna maksudnya yang membenarkan mereka, ada mengatakan yaqiluna yang berpikir mereka, al-mau'izata pada pitutur-pitutur.
Jadi orang-orang yang membenarkan, orang-orang yang berpikir terhadap apa yang didengarkan, ditemukan dari ayat-ayat Al-Quran, itu pasti beriman, pasti taat, tunduk. Wal mauta, dan orang-orang yang mati. Adapun orang-orang yang mati, maksudnya mati pada saat perang Badar, atau perang Uhud, atau perang Ajab. Ada yang mengatakan wal mauta, orang-orang yang mati hatinya. Itu ya asuhum, akan membangkitkan pada mereka mauta, siapa Allah telah mati semua. Yang mati itu apakah baik atau tidak. Contohnya ya orang yang mati dalam medan perang, baik perang Badar, perang Uhud, perang Ajab, atau ya orang yang memang mati hatinya. Itu semuanya akan dibangkitkan oleh Allah setelah mati, dibangunkan kembali, dihidupkan kembali oleh Allah. Summa ilaihi, kemudian kepada Allah, yurja'una, akan dikembalikan mereka semua. Yaitu di tempat berkumpul. Terus fayujzihim bi amalihim, mereka dikumpulkan di mahsyar. Kemudian di sanalah fayujzihim bi amalihim, Allah akan balas semua amal-amal itu. Ya tadi yang disebutkan, apakah matinya dalam keadaan iman atau matinya dalam keadaan, yaitu hatinya pada saat itu hatinya mati, tidak iman. Kemudian mereka dikembalikan kepada Allah di padang mahsyar, tempat berkumpul semua makhluk, jin dan manusia dan hewan-hewan semuanya yang bernyawa. Terus di sanalah fayujzihim bi amalihim, mereka semua akan dibalas dengan perbuatan-perbuatan mereka. Wa qalu, dan berkata mereka, maksudnya orang-orang kufar Mekah, kafir-kafir Mekah, yaitu Haris bin Amir dan teman-temannya, wa Abu Jahal bin Hisam, Walid bin Mughirah, Umayyah, dan Ubay, putra keduanya Khalaf, Nadir bin Haris, semua ngomong, termasuk orang-orang yang kami sebutkan. Laula nuzila, dulu waktu di dunia. Allah, boyo diturunkan alai atas Muhammad apa ayatun, ayat tondo, tanda dari Tuhannya Muhammad terhadap kenabian Muhammad itu loh. Boyo Allah itu turunkan satu ayat tanda dari Tuhannya Muhammad tentang kenabian Muhammad. Muhammad ngaku-ngaku jadi nabi, lah buktinya nanti. Kul, katakan Muhammad kepada mereka, kufar-kufar tadi itu. Innallah, sungguhnya Allah itu qadirun, dat yang kuasa ala ayunazila, atas jikalau menurunkan siapa Allah ayatan pada tanda kenabian Muhammad, kama talabu, seperti permintaan mereka. Walakin aktsarahum, akan tapi kebanyakan, sesungguhnya kebanyakan mereka kafir, itu layak lamuna, tidak mengerti mereka, tidak ngerti. Malahum ilmun binujuliha, apa yang manfaat untuk mereka pengertian tentang turunnya ayat itu. Ayat diturunkan orang ngerti karepe. Padha karo wong saiki, Quran wis ana, hadis wis ana, kok ibadah sampai pagi salah. Kenapa? Tidak kembali, betul-betul kembali kepada rujukannya yang diperintahkan Allah. Kita juga gitu. Semuanya sudah ada alatnya. Jangan sampai kita itu mati karena kelaparan padahal kita di atas lumbung. Mati karena kehausan padahal kita itu di atas air. Jangan sampai seperti itu. Quran hadisnya ada, pengajaknya ada, memberi contoh juga sudah ada, lengkap semuanya. Ini jangan sampai disia-siakan begitu saja. Kenapa? Gak ngerti, walaupun
Ayat turun, karpe piye orang ngerti. Padahal ya turun sudah. Nyatanya buktinya kita kaji. Wama min dabatin, dan tidak ada dari hewan fil ardi yang ada di muka bumi. Dabah itu artinya adalah kegermetan. Ad-dabah kullu ma yadubu alal ardi min insanin hayawanin. Jadi dabah itu semua yang melata di atas bumi, baik manusia ataupun hewan. Termasuk itu. Tidak ada dari dabah binatang yang melata fil ardi di muka bumi. Wala ta'irin, dan tidak ada yang terbang, yatiru yang terbang, opo ta'ir burung. Bijana aihi dengan kedua sayapnya ta'ir antara langit dan bumi. Illa umamun, kecuali makhluk umat. Makhluk atau hamba amsalukum yang sama seperti kalian semua. Makhluk yang sama seperti kalian, ya juga ada kebutuhan makan, kebutuhan jima, satu sama lain saling memahami, seperti kalian memahami satu sama lain. Kan? Ayatul lakum itu sebagai ayat bagi kalian sebenarnya. Mereka butuh, apapun itu butuh, sama seperti kalian. Itu dikatakan seperti Allah seperti itu. Itu sama. Makanya kalau kamu ketemu hewan, burung, ayam, kucing, atau apapun, ya jangan benci itu. Kalau kamu butuh makan, itu pun juga butuh makan. Kalau sakit butuh diobati, itu pun juga butuh obat untuk diobati. Sama. Itu ayat bagi kalian itu. Karena umat sama seperti kalian. Mafarotna, tidak meninggalkan kami Allah fil kitab, di dalam kitab Lauh Mahfud. Kami tidak tinggalkan dari kitab yang kutulis di dalam Lauh Mahfud min syai'in, sedikit pun syai'an illa dzakarnahu, kecuali kusebutkan itu syai' tadi itu fil Quran, di dalam Quran. Tidak ada yang kutulis dalam Lauh Mahfud dari sesuatu apapun yang ada di sana kecuali kusebutkan dalam Al-Quran itu. Berarti Quran itu tidak ada yang ketinggalan, semuanya informasi, semuanya kabar tentang bagaimana cara masuk surga, bagaimana orang itu masuk neraka, semua disampaikan oleh Nabi. Tsumma ila rabbihim, kemudian kepada Tuhan mereka, apakah burung atau dawab, itu yusyaruna, akan dikumpulkan semua beserta semua makhluk di hari kiamat nanti. Kambing-kambing yang pernah bertengkar. Bedanya itu dengan kita. Kalau kita bertengkar di dunia, nanti yang menang yang salah dihukum. Tapi kalau anjing, yang kalah di dunia harus menang di sana nanti. Yang menang harus kalah. Habis itu kuntum turaba, jadilah kamu tanah. Selesai urusannya. Di manusia diurus. Nah, itu nanti akan ada pengurangan, penambahan masalah pahala. Ana sing kurang, ana sing tambah. Kaya wong gawa beban berat di punggungnya, membawa dosa. Walladzina, adapun orang-orang kadzabu yang mendustakan mereka bi ayatina, dengan ayat-ayatku Allah, yaitu Muhammad dan Al-Qur'an, itu sumun. Sumun itu yatasommamuna, sumun tuli, artinya yatasommamuna anil haqi, etok-etok budek dari kebenaran. Nah, wong kufur itu etok-etok, api-api ora roh. Ngaji ngene iki etok-etok ora roh, berarti hati-hati loh. Itu nak terus-menerus padha karo wong kafir. Wabukmun, dan etok-etok bisu dari kebenaran dan hidayah. Ora iso ngomong. Mestine ngomong karo kancane, ayo ngaji ning omah. Ngaji Quran, ngaji tafsir, ngaji hadis. Itu kudu ngomong kabeh itu. Kewajibannya amar ma'ruf. Aja etok-etok bisu, aja etok-etok tuli gendeng. Widzulumat, di dalam beberapa kekufuran, dalam kegelapan. Jadi semua itu hum alal kufri, mereka netepi ingkar.
Mereka itu orang kafir itu tetap ingkar saja sampai mati. Man barang siapa yasha yang mengendaki siapa Allah yudlil, maka menyesatkan Allah pada man. Maka yumithu alal kufri, dia dimatikan tetap dalam keadaan kafir. Waktu arpe mati kalau dia dalam keadaan kafir. Kalau Allah kehendaki. Maka siapa saja yang Allah kehendaki kok disesatkan, maka dimatikan atas dasar kafir. Waman dan barang siapa yasha yang mengendaki siapa Allah pada man, yaj'al maka menjadikan Allah pada man, yumithu ala siratin mustaqim, maka Allah mematikan pada man ala siratin mustaqim, menetapi jalan yang lurus, yaitu ala tariqin qaimin, atas jalan yang tegak, yurdihi, yang Allah ridhoi jalan itu. Ada yang mengatakan mayyasaillah yudlilhu yatrukhu mahdulan. Barang siapa dikehendaki oleh Allah, maka disesatkan oleh Allah, ditinggalkan oleh Allah dalam keadaan hina. Barang siapa yang Allah kehendaki, maka Allah jadikan dia ditunjukkan kepada yang benar dan dicocokkan kepada jalan yang benar. Ditetapkan dia menetapi jalan yang lurus, yaitu menetapi jalan yang tegak, yang diridhoi Allah, yaitu menetapi agama Islam. Itu yang dimaksud wa may yasha yaj'alhu yahdihi wa yuwaffiquhu wa yusabbituhu ala siratin mustaqim ala tariqin qaimin biridhahu wa huwal Islam. Makanya ada dua itu tadi. Kita itu apakah termasuk orang yang mendustakan ayat Allah atau orang yang iman? Kalau kita menjadi orang yang mendustakan ayat Allah, maka dijadikan tuli. Biasanya itu akhlaknya bungkem, bisu, itu tetap dalam kegelapan terus. Hidupnya ya selalu seperti itu, dijadikan seperti itu oleh Allah. Sampai mati pun seperti itu, tidak bisa amar ma'ruf. Aja-aja itu termasuk adalah perintah. Karena doanya akan mustajab. Doanya akan mustajab kalau selalu amar ma'ruf. Makanya amar ma'ruf wae. Gelem ora gelem bukan urusan kita. Cocok tidak cocok bukan urusan kita. Nerima tidak nerima bukan urusan kita. Yang penting kita sampaikan. Kenapa? Kembalinya kepada kita. Doa kita akan dikabulkan. Ayat 36 sampai 39 ini memiliki kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut. Pertama adalah al-iman billah wa rasulihi wa liqaihi hayatun. Wal kufru bidzalik mautun. Wal mu'min hayyun wal kafiru mayyitun. Artinya iman dengan Allah dan Rasulnya dan ketemu dengan Allah dan Rasulnya itu nanti itu tanda hidup. Berarti urip, hatinya hidup. Orang kafir dengan hal tersebut, apakah Allah Rasul, maka itu mati. Orang itu mati. Jadi orang iman itu hidup, orang kafir itu mati. Itu gambaran hidup artinya wong namanya urip ya tambah berkembang itu hidup. Kalau mati ya wong wis mati nanti wong mati. Ya ndak ada jadi bangkai. Jadi suatu penghalang. Tidak ada manfaatnya hidupnya itu. Yang kedua sababu ta'akhuril ayat ilmullahi ta'ala alimallahu ta'ala bi annahu law a'tahumul ayat ma'aman wa bidzalika yastaujibul adab. Sebab diakhirkan ayat tidak langsung diturunkan, itu Allah tahu bahwa sesungguhnya seandainya Allah berikan ayat-ayat itu kepada mereka, mereka itu tidak akan iman dengan ayat-ayat itu. Tetap aja tidak akan iman karena Allah sudah tahu. Karena itu maka mereka wajib mendapatkan siksa. Wajib dapat siksa. Karena ya adanya Allah itu mengakhirkan ayat tidak langsung ditunjukkan. Mereka tidak diberikan paham terhadap maksudnya ayat itu. Memang ilmunya Allah tahu. Seandainya Allah berikan kepada mereka, mereka pun tidak akan
iman. Makanya kita dikajikan seperti ini hal luar biasa loh ya. Hal luar biasa. Kamu harus bersyukur pada Allah supaya apa? Selalu dijadikan orang iman. Yang ketiga, ta'addudul umam fil ardi wa ta'addudu ajnasiha wal kullu khadi'un bi tadbirillah ta'ala marbubun lahu. Hitungannya beberapa umat. Nah, itu kan hitungannya beberapa umat di muka bumi dan hitungannya jenis-jenisnya umat. Masing-masing itu baik yang ada di bumi dan jenis-jenisnya itu adalah khadi'un, tunduk terhadap pengaturannya Allah Ta'ala dan diramut oleh Allah masing-masing itu. Dengan apa? Pakai peraturan Quran dan sunnah. Kita ini walaupun ada peraturan-peraturan dunia termasuk positif, hukum Pancasila dan dasar, tapi lebih dalamnya itu kita diatur oleh peraturan Allah, yaitu Al-Quran dan sunnah agama ini. Ingat itu. Yang terakhir, takriru rukunil qadha wal qadar wa isbatuhu bi ummil kitab. Ketetapan rukunnya putusan dan qadar. Dan ketetapannya qadha dan qadar itu ada di dalam Lauh Mahfuz. Ternyata kita ini sudah tinggal melaksanakan jafal qalam bima antalakin, telah kering apal kolam bima antalakin dengan apa-apa yang kau temui. Ya, jadi ya itulah sekilas kajian kita. Semoga itu bisa menjadikan kita merenung terhadap apakah kita termasuk orang yang oleh Allah diberi nikmat atau diberi adab. Renungan ini supaya kita jadikan satu hikmah, akhirnya pada dasar hasilnya kita menjadi lebih iman kepada Allah, ibadahnya tambah tertib, berjamaahnya sholatnya tambah tertib, ya, tidak ada yang muspro, tidak ada yang kurang, terutama ibadah sholat berjamaah. Demikian, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.